Untuk apa? Untuk kenyamanan kita belajar di kelas kita. Oke, iya. Nah, apa pentingnya keyakinan kelas itu? Apa pentingnya? Untuk lingkungan belajar yang lebih tertib, lebih nyaman, lebih tenang, sehingga kalian bisa menjalankan tugas-tugas kalian di dalam kelas. Oke, kita mulai ya. Nah, tadi ada beberapa aturan yang kita buat di kelas. Coba kalian buat apa saja keyakinan kelas yang ingin kalian jadikan aturan di kelas kita. Siapa yang bisa? Apa? Saya tidak berisik. Bagus sekali. Ada lagi? Iya ya. Menghormati guru. Oke, dilanjut. Menjaga kelas atau menjaga kebersihan kelas ya Wahid. Iya, bagus sekali. Lanjut. Esmin tadi lanjut. Iya, oke. Datang tepat waktu. Zahra, tidak boleh ngomong kasar. Oke. Bu, pindah ke sini Bu. Jadi. Sini saya kebalik. Kamu udah Oke, belum? sudah. Aku lihat
Lanjut, siapa yang sudah ada lemnya? Kesini, kamunya kesini. Nanti dulu, sebelah sini. Jangan miring, jangan miring. Oke. Lanjut, kamu di sini, di tengah. Iya, udah nanti. Kia, Kia sini Kia. Kianya kesini. Lanjutkan di tengah. Tengah. Nah, tuh. Lanjut ini tadi siapa? Nah, sini. Oke, sini kurang ke sini. Iya sayang, terima kasih. Nah, oke, terima kasih ya. Iya, oke. Iya, oke. Sip. Terima kasih Ibu, aku senang membuat aturan bersama. Aku jadi tahu apa yang boleh dan tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya? Alhamdulillah. Saya kuat. Yes. Oke, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Alhamdulillah, walaupun siang yang panas ini, tapi kita tetap masih semangat untuk kegiatan diseminasi budaya positif dari tugas calon guru penggerak saya Eva Sudiana, angkatan 11 dengan fasilitator Gilang Asri Devianti. Baiklah, untuk beberapa topik yang akan kita bahas dalam penerapan budaya positif, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif dan nilai kebajikan, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi yang akan kita bahas ini ada 7 materi pokok. Latar belakang mengapa budaya positif itu harus diterapkan di sekolah, itu karena adanya pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui dalam kurikulum Merdeka itu, siswa-siswa itu memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda yang tidak bisa kita paksakan. Antara kebutuhan anak yang satu dengan anak yang lainnya itu sangat berbeda, dan itu sudah memenuhi kriteria untuk kodrat zaman dan kodrat alamnya. Seperti kita ketahui dalam filosofi KHB yang mengatakan bahwa pendidikan itu adalah menuntun dan bukan menuntut. Sehingga di sini tugas guru begitu sangat-sangat membantu siswa dalam menuntun setiap langkah siswa, baik dalam pembelajarannya maupun karakternya di dalam sekolah atau kehidupan kelak nanti mereka di luar sekolah. Ya. Yang kedua, mengenai disiplin positif, tentunya ibu dan bapak guru di sini sudah paham dengan apa itu disiplin positif. Nah, disiplin itu dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Nah, kalau untuk mendapatkan kepatuhan, berarti nanti arahnya ketika siswa tidak disiplin akan ada apa? Hukuman atau konsekuensi. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki kedisiplinan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik.
Ya, dari motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Berarti kita lihat, motivasi intrinsik itu harus ada di dalam diri siswa tersebut dan itu yang utama. Mengapa? Ketika siswa memiliki motivasi di dalam dirinya, maka ketika saat dia mendapatkan tugas, dia akan melakukannya dengan ikhlas, dengan senang hati tanpa ada paksaan. Namun ketika motivasi itu hanya ekstrinsik, maka tugas-tugas yang diemban oleh siswa tersebut tidak akan berjalan dengan berkelanjutan, akan terhenti karena ada motivasi di luar. Nah, itu yang akan membedakan dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Sebelum lebih lanjut lagi, kita lihat dulu dari nilai kebajikan universal. Seperti kita ketahui, kurikulum Merdeka itu lebih mengedepankan dalam profil pelajar Pancasila. Ada berapa poin yang sudah kita lakukan di sekolah kita ya, ibu-ibu? Nah, ada 6. Bapak Ibu bisa baca semuanya dan mungkin sudah hafal. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Namun di negara kita juga selain untuk di sekolah itu profil pelajar Pancasila, khususnya di dalam negara kita Indonesian Heritage Foundation itu ada 9 pilar karakter. Ya, 9 pilar karakter ini ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan dan keadilan dan toleransi. Nah, semuanya ini memang sudah kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam kehidupan bermasyarakat juga. Dari nilai-nilai kebajikan itu tentunya ada kebutuhan dasar dari manusia. Nah, setiap anak juga memiliki kebutuhan dasar yang umum layaknya manusia dewasa. Nah, kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, seperti ini kita akan lihat ada sebuah kasus. Bisa dibacakan Ibu Rahma kasusnya? Ya, betul. Izin Bapak Ibu, ada kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Terima kasih. Terima kasih Ibu Rahma. Baiklah, dari kasus ini terlihat bahwa Ibu Ambar itu bingung dengan ulas salah satu siswanya yang bernama Doni. Nah, dari kasus Doni ini banyak alasan-alasan yang mungkin kita pikirkan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan ini. Nah, sekarang kita kaitkan alasan apa yang mungkin terjadi pada Doni atau dari Doni tersebut membuat dia dihubungkan dengan kebutuhan dasarnya. Kira-kira Bapak dan Ibu siapa yang bisa menjawabnya? Terima kasih. Mungkin dari kebutuhan dasar manusia kan tadi ada 5 yang kalau saya lihat di poin pertama kan ada kebutuhan dasar bertahan hidup. Bisa jadi alasan Doni mengambil bekal temannya itu karena dia lapar. Mungkin karena dia tidak bawa bekal atau tidak bawa samu untuk jajan, jadi sehingga dia mengambil bekal temannya untuk bertahan hidup. Mungkin alasan yang pertama itu. Terima kasih. Terima kasih, tepat sekali Ibu Rahma. Kita beri tepuk salut dulu untuk Ibu Rahma. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, betul sekali.
mengambil makanannya. Untuk apa? Supaya perutnya kenyang. Berarti Doni sudah memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup. Baik, saya ingin dengar lagi siapa yang bisa menjelaskan alasannya lagi. Oh, Ibu Mei ternyata. Wah. Siap, keren. Keren, keren. Di sini ada kasus ya, Doni mengambil makanan ya, meminta bekal makan siang mereka dengan secara paksa. Nah, untuk menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan saya lakukan? Menurut saya, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Alasannya karena senang melihat temannya kesal sehingga temannya melapor ke guru dan guru memanggil orang tua sehingga memperhatikan dia merasa ingin diperhatikan, mendapatkan kasih sayang dari guru dan ingin merasa diterima oleh teman-temannya tersebut. Jadi intinya ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari teman-temannya, dari orang tua, dan dari guru karena kebutuhannya merasa ingin diperhatikan lebih. Itu Bu Eva. Iya, tepat sekali Ibu Mei. Betul sekali. Setiap siswa pasti mungkin memiliki berbagai cara untuk mencari perhatian, baik dari temannya, dari gurunya, atau dari orang tuanya. Nah, di sini Doni itu iseng untuk mencari perhatian. Jadi dia sudah memenuhi kebutuhan dasarnya untuk kasih sayang dan rasa diterima. Untuk alasan yang ketiga berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Terima kasih Ibu. Nih. Lanjutkan. Ya, ternyata menurut saya alasan yang Mengapa alasan Doni itu melakukan hal tersebut ya? Karena bisa jadi itu mengambil makanan temannya itu merasa hebat, ditakuti teman dan kebutuhan penguasaan. Begitu Doni. Betul sekali. Tepat sekali. Berarti Ibu Erna sudah masuk ke dalam penguasaan. Betul. Jadi Doni di sini ingin menunjukkan powernya bahwa dia itu orang paling kuat di sekolahnya atau di kelasnya. Jadi dia seenak-enaknya mengambil makanan temannya dan temannya akhirnya takut. Ya. Nah, dari sini berarti Doni sudah memenuhi kebutuhannya untuk penguasaan. Nah, untuk alasan yang keempat kita lihat. Oke, Bu. Oke. Yang cantik. Silakan Bapak. Di sini apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini ya? Mungkin jawaban saya, mungkin Doni bosan dengan makanan yang setiap hari dia bawa, ya. Jadi dia ingin mencoba makanan temannya. Betul sekali. Tuh, tepat sekali silakan. Iya. Mungkin di sini Doni ini dibawakan makanan oleh orang tuanya itu hanya roti saja. Ya, setiap hari roti saja. Akhirnya dia bosan dan temannya kok bawanya macam-macam. Ada kue basah atau apa. Nah, dia ingin mencoba. Akhirnya dia mengambil punya temannya. Nah, di sini Doni memenuhi kebutuhan untuk kebebasan. Nah, itu. Satu lagi untuk kebutuhan apa lagi ya? Iya, Ibu Delia, mangga. Yang terakhir untuk kebutuhan yang terakhir ya Bu Der. Ya, mungkin dari kasus yang tadi yaitu Doni mengambil paksa bekal makan temannya karena alasannya mungkin Doni melakukan itu karena iseng dan ingin menikmati ekspresi teman-temannya yang kesal dan itu dapat memenuhi kebutuhan kesenangannya. Iya, tepat sekali. Kita beri dulu tepuk hebat untuk semuanya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Memang guru
guru SDN Keterampilan 2 itu. Oke, betul sekali Bu Dewi ya. Jadi karena keisengannya dia ingin melihat temannya kesal, akhirnya dia lari-lari ke sana ke sini. Nah, itu menunjukkan bahwa dia memiliki kebutuhan akan kesenangan. Baiklah Ibu-ibu, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk kepada materi yang keempat, yaitu untuk motivasi perilaku manusia. Tadi saya sudah menjelaskan untuk motivasi ada dua ya, intrinsik dan ekstrinsik. Nah, apa itu motivasi? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada 3 hal dari motivasi perilaku manusia. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya. Ketika seorang anak itu mendapatkan tugas, terkadang anak itu melakukannya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti dia melakukannya secara terpaksa. Nah, mungkin dari situ tidak tepat menerapkan budaya positif dengan peraturan yang menghubungkan dengan hukuman dan konsekuensi. Nah, untuk yang kedua, anak itu cenderung kita lihat ya beberapa mungkin dalam pembelajaran ada seorang guru yang memberikan reward dengan memberikan sesuatu untuk siswa tersebut ketika dia mendapatkan apa? Iya, prestasi yang bagus. Namun terkadang semuanya itu dijadikan ajang oleh anak tersebut. Dia melakukan itu dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, berarti motivasi itu tidak akan berlanjut, tidak akan lama dan terhenti pada saat setelah dia melakukan kegiatan tersebut. Nah, untuk yang ketiga, ini yang paling tepat untuk diterapkan di sekolah atau di kelas, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ketika seorang anak yang memiliki tanggung jawab, dia melakukannya dengan senang hati, tanpa imbalan, tanpa takut dihukum, maka berarti dia sudah menghargai nilai-nilai keyakinan yang ada dalam dirinya. Dan itu sangat tepat untuk anak, sehingga motivasi yang timbul di dalam diri anak itu akan terus-menerus ada di dalam dirinya, tidak akan berhenti dan akan terus berlanjut. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini tentu yang kita pilih agar anak bisa menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, tentu yang kita pilih ini. Nah, bagaimana untuk menerapkannya? Nah, untuk menerapkannya nanti akan kita bahas dalam keyakinan kelas. Untuk konsep disiplin sendiri dibagi menjadi 3 macam. Untuk yang pertama, konsep disiplin identitas gagal. Biasanya konsep ini menerapkan hukuman dan penghargaan. Nah, untuk hukuman pasti menyakitkan dan pasti membuat tidak nyaman. Murid kita juga akan takut dan sifatnya memaksa, serta murid akan menyembunyikan kesalahannya dan murid menjadi rendah diri. Tapi kalau kita menerapkan penghargaannya, penghargaan itu tidak akan efektif. Penghargaan atau imbalan tidak akan efektif, akan menimbulkan sikap diri, akan mendorong adanya sistem perankingan. Nah, itu tidak akan bagus ya untuk anak, mungkin akan mematikan kreativitas anak juga, dan juga merampas hak anak untuk menghargai dirinya. Nah, itu untuk penghargaan. Konsep yang kedua yaitu konsep disiplin identitas sukses. Ketika dalam konsep ini menerapkan konsekuensi dan restitusi dalam penerapannya. Di sini konsekuensi itu penguatannya hanya jangka pendek, tidak akan panjang. Perlu monitoring, adanya stimulus dan respon, murid hanya menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, itu dari konsekuensi. Kalau
Nah, restitusi itu ketika diterapkan di sekolah, murid akan bertanggung jawab dengan perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Juga ada teori kontrol dalam dirinya, serta murid pasti akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, itu restitusi. Ya, konsep disiplin yang ketiga yaitu pendekatan restitusi. Nah, ini adalah cara yang paling bagus untuk menanamkan disiplin pada murid. Restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah pemikiran dari Goseni 2004. Ciri-cirinya dalam segitiga restitusi itu ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, bukan mencari kesalahan, namun siswa akan belajar dari kesalahan. Yang kedua, dengan restitusi akan memperbaiki hubungan antar siswa ataupun siswa dengan guru. Yang ketiga, restitusi itu sifatnya berupa tawaran dan bukan paksaan, ya. Dan juga untuk menuntun siswa itu melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan apa yang mendasari dia berbuat atau bertindak seperti itu, dan juga fokus pada karakter, sehingga akan juga fokus pada solusi. Nah, ini untuk ciri-ciri restitusi. Perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi bisa Bapak Ibu lihat. Ketika hukuman itu biasanya guru menghukum siswa, hormat bendera 10 menit. Nah, itu hukuman. Yang terjadi bagaimana? Siswa akan melakukannya, ya Bapak Ibu ya, melakukannya hormat bendera selama 10 menit. Nah, dampaknya apa dari hukuman tersebut? Pasti akan membebani mental siswa tersebut. Dia akan teringat dengan hukuman-hukuman yang pernah kita lakukan kepada dia. Itu akan terbenak dalam dirinya, dan itu tidak bagus untuk mentalnya, ya Bapak Ibu. Jadi untuk hukuman lebih baik dihilangkan dan seharusnya dihilangkan. Nah, untuk penerapan konsekuensi, contohnya guru memberikan konsekuensi kepada siswa yang tidak mengerjakan PR, harus mengerjakan PR saat istirahat dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, bagaimana konsekuensi itu? Saat istirahat itu hak siapa Bapak Ibu? Hak siswa atau hak murid? Nah, kita tidak boleh mengambil hak siswa untuk beristirahat. Jadi untuk konsekuensi kita lihat apa situasinya dan bagaimana konsekuensi yang tepat. Tidak semestinya misalnya anak itu tidak mengerjakan tugas atau tidak ikut ulangan, namun dia diberikan konsekuensi mengosek kesek. Sesuai tidak dengan situasi atau dia yang dia lakukan? Tidak sesuai. Jadi untuk konsekuensi lebih baik dilihat dulu situasinya itu yang tepat, dan harus relevan apa tindakannya dengan konsekuensinya. Jangan di luar itu Bapak Ibu. Namun untuk disiplin positif, konsekuensi juga belum tepat kita lakukan sebagai guru dan peranan guru untuk siswanya. Nah, yang lebih tepat itu restitusi. Jadi kita kembalikan, ketika anak melakukan kesalahan, kita kembalikan kepada siswa tersebut. Mengapa kamu melakukan itu? Atas dasar apa? Di sini ibu tidak mencari kesalahan kamu, tapi kita berusaha untuk memperbaiki kesalahan kamu supaya kita mendapatkan solusi yang terbaik. Mas, cut dulu Mas, saya mau minum dulu. Iklannya udah ya? Sudah, oke. Nah, itu restitusi. Jadi saya ingin tahu dulu pandangan Bapak Ibu tentang restitusi itu sendiri. Silakan Ibu Rahma. Iya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eva ya. Jadi saya lebih paham perbedaan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Ternyata iya, yang terbaik itu restitusi. Guru jadi
kita bisa memecahkan sebuah masalah yang dialami siswa. Kita juga membantu kita, jadi guru dapat melaksanakan posisinya sebagai manajerial ya. Jadi tidak sebagai guru, tidak menghukum, tidak juga ditakuti, tidak juga diabaikan. Jadi kita bisa mengarahkan siswa, membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya, dan harapannya siswa menjadi lebih berkesan dan mampu menyelesaikan masalah-masalah berikutnya jika ia mendapatkan permasalahan yang sama seperti itu sih. Terima kasih. Jadi ketika restitusi itu diterapkan, justru anak tidak akan terbebani atau memiliki mental takut. Nah, kenapa? Karena restitusi itu juga menguatkan karakter siswa. Nah, jadi profil pelajar Pancasilanya pasti akan terwujud ya Bapak Ibu ya. Ya, namun mungkin pada prakteknya kemarin mungkin kita sering melakukan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, untuk kedepannya mari kita rubah cara atau paradigma kita dengan menggunakan restitusi sebagai penyelesaian masalah untuk siswa kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, terima kasih. Nah, di sini berarti saat guru melakukan restitusi atau menangani permasalahan siswanya, ada 5 posisi kontrol restitusi. Mangga bisa dibacakan Ibu apa saja? Baik, terima kasih Bu. Untuk yang pertama itu penghukum ya Bu. Yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Terima kasih. Terima kasih Bu Erna. Nah, betul, ini 5 posisi kontrol restitusi. Untuk penjelasannya kita bisa lihat video berikut ini. Maaf ya. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini untuk yang kedua ya, pembuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu.
Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Ya, untuk posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, untuk posisi pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Untuk posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baiklah Ibu, tadi kita sudah melihat video. Nah, saya ingin mengetahui tadi contoh kata-kata apa yang bersifat kontrol, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kalau menurut saya lebih ke panggilan seorang gurunya ya, yang mungkin
bersifat tegas, tapi itu menjadi ketakutan tersendiri untuk siswanya ya, dalam panggilan yang kemarin. Oke, betul sekali. Terima kasih, Jadi. Naren, cepat lari keliling lapangan. Nah, itu guru seperti itu tipe guru penghukum. Nah, itu tidak tepat ya untuk kita ya. Nah, untuk yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ada tadi kata-kata dari guru tersebut sehingga guru tersebut bilang yang membuat siswa tersebut merasa bersalah. Ya, tadi di video ya Bu ya, si gurunya mengatakan, aduh Naren, kamu tidak kasihan dengan ibu ya Naren ya. Nanti ibu dimarahin bapak kepala sekolah lagi nak, gitu. Jadi si anak tuh, aduh iya ya kasihan juga Bu Guru, gitu sih Bu. Terima kasih. Nah, betul. Kamu kan kasihan ya sama ibu. Nah, seperti itu tolong dihilangkan ya. Nah, kata-kata seperti itu sudah tidak termasuk dalam budaya positif. Nah, tapi saya ingin dengar dari Bapak Ibu, lebih cenderung kemana 5 posisi tersebut? Apakah penghukum, pemantau? Silakan. Posisi Bu Tuti selama ini mengajar lebih cenderung kemana? Manajer. Penghukum, pemantau, teman, Manajer. atau manajer? Kayaknya saya lebih ke teman ya. Teman. Iya. Pasti kalau mau hukum, aja dihukum juga nggak mempan ya. Jadi ayo kita olahraga yuk. Betul sekali. Kenapa tidak berpakaian olahraga? Adanya kondisi. Jadi hanya lari mending kita mengajak anak itu ke teman gitu. Betul sekali. Ya, ya bisa dengan memposisikan kita sebagai temannya, yaitu dengan ayo kita cari solusi bersama supaya nanti kamu tidak terlambat lagi atau supaya kamu lebih rajin belajar. Nah, itu posisi. Untuk Ibu Mei bagaimana? Ibu Mei lebih cenderung sebagai apa? Manajer. Direktur. Kayaknya dari kelima itu kalau sebelumnya ya Bu ya, sebelum adanya diseminasi ini, saya lebih sama kayak Bu Tuti, lebih ke teman, menegur, tapi juga memantau nih ke depannya masih melakukan kesalahan tersebut tidak. Setelah itu kalau masih melakukan kesalahan, kita bisa menghubungi atau konsultasi dengan orang tuanya kenapa bisa melakukan kesalahan ini, ke anaknya dulu dan ke orang tua. Itu Bu ya. Tepat sekali, berarti di sini Ibu Mei sudah menjalankan 2 peran ya Bu Mei ya. Namun 2 peran itu tadi pemantau dengan teman. Nah, ternyata ada unsur-unsur manajerialnya juga yang Bu Mei lakukan. Secara tidak kita sadari, kita pernah melakukan mungkin dari 5 posisi kontrol guru tersebut. Namun tidak apa-apa, untuk kedepannya kita bisa lebih banyak belajar lagi, berdiskusi untuk menerapkan budaya positif supaya siswa kita lebih berkarakter. Nah, seperti yang kita tahu dari budaya positif juga ada keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah buat keyakinan kelas belum? Sudah? Alhamdulillah semuanya. Namun kita jabarkan lagi ya Bapak Ibu ya. Untuk keyakinan kelas, mengapa harus ada keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi keyakinan kelas itu adalah aturan yang disepakati bersama. Namun bukan hanya karena takut akan dihukum atau konsekuensi. Nah, kenapa tidak peraturan kelas saja? Tapi kalau peraturan kelas itu cenderung adanya konsekuensi dan hukuman ya Bapak Ibu. Jadi saya rasa lebih tepatnya kita menerapkan keyakinan kelas. Jadi untuk biasanya kita pajang di dinding-dinding kelas kita yang indah ini, ganti peraturan kelas itu dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, untuk bagaimana pembentukan keyakinan kelas tersebut? Nah, biasanya kata-katanya itu harus lebih
peraturan. Kalau peraturan jangan, tidak. Nah, untuk keyakinan kelas dan budaya positif itu hindari kalimat larangan. Jangan, tidak boleh. Tolong itu hindari Bapak Ibu. Ketika dalam keseharian juga kalimat larangan itu diubah menjadi kalimat yang positif. Misalnya dilarang di dalam berjalan di jalan yang basah, ganti berjalanlah di jalan yang kering atau berjalanlah di koridor. Nah, jadi ubah kalimat larangan itu dengan kalimat yang positif. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Ya. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan apa itu restitusi. Sebenarnya restitusi sendiri itu adalah artinya itu ganti rugi, pengembalian atau ganti rugi. Nah, jadi 3 tahapan dalam restitusi itu. Yang pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi kebutuhan, dan ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, untuk prakteknya Bapak Ibu bisa lihat dari praktek yang sudah saya lakukan bersama siswa saya. Nanti kita akan melihat ya. Kurang keras, Mas Bagus. Bentar ya, ulangin. Lebih keras lagi ya. Ya. Halo Des. Halo Desta. Ada yang ingin dibicarakan sebenarnya dengan kamu? Bisa? Kamu tahu ibu sering memperhatikan kamu selalu berkata-kata bila tentang di kelas. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ajarkan kamu tapi mari kita bicarakan tentang bagaimana tindakan kamu yang mungkin mempengaruhi kesimpulan itu. Coba ibu ingin tahu bagaimana rasanya kamu saat diganggu oleh kamu. Mungkin mereka merasa kesal. Ya, bisa jadi begitu ya. Mungkin mereka kesal atau marah. Nah, kamu tahu kan kalau di kelas kita itu penting sekali untuk saling menghormati dan menjaga kenyamanan, ya. Nah, apakah menurut kamu ada cara lain untuk kamu bersenang-senang tanpa harus mengganggu temanmu? Yaitu saya bisa bekerja dan istirahat saja. Ya, bagus, itu ide yang sangat bagus. Kamu tahu, setiap orang itu memiliki perasaan dan ketika kita menyakiti mereka, kita harus bertanggung jawab atas tindakan kita. Jadi, mari kita pikirkan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Apa yang bisa kamu lakukan agar teman-temanmu merasa lebih baik? Mungkin saya bisa meminta maaf. Itu langkah pertama yang sangat baik. Bagaimana kalau kamu mencoba lebih memperhatikan perasaan teman-temanmu sekarang? Kamu bisa menjadi contoh yang baik bagi mereka. Bagaimana menurutmu? Terima kasih Desta, Ibu percaya kamu bisa melakukannya. Jika kamu butuh bantuan Ibu atau ingin bicara lagi dengan Ibu, silakan. Ibu selalu terbuka untuk Desta. Oke, kenapa harus menstabilkan identitas? Nah, apa sih peran guru pada saat menstabilkan identitas? Nah, peran guru itu yang pertama itu kita menanyakan mengapa dia berbuat tanpa menyalahkan, tanpa memvonis dia. Nah, itu menstabilkan identitas sehingga dia bisa berbicara dengan lancar ya, tidak takut. Nah, itu. Untuk yang kedua, peran guru dalam validasi kebutuhan. Berarti tadi saya itu menanyakan mengapa, apa yang bisa dilakukan oleh kamu untuk memperbaikinya. Nah, itu adalah kita tanyakan validitas kebutuhan siswa tersebut. Dia itu mengapa melakukan seperti itu. Nah, dijelaskan oleh dia. Dia katanya, saya hanya bercanda, saya hanya iseng Bu sebenarnya. Nah, namun hal itu dikaitkan dengan keyakinan kita bahwa
orang itu harus saling menghormati. Nah, dari situ menanyakan keyakinan itu kita sudah melakukan yang namanya tahapan ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, dari situ akan ada solusi bagaimana cara memperbaikinya. Sehingga lihat ya Bapak Ibu, ketika guru itu bertanya dalam segitiga restitusi itu, siswa itu meresponnya dengan senang ya, tidak terbebani, tidak takut. Jadi langkah tepat untuk menangani permasalahan siswa adalah dengan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, untuk diseminasi budaya positif kita yang saya lakukan pada hari ini, apakah sudah sangat jelas atau ada yang perlu ditanyakan? Jelas. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti untuk kedepannya kita bisa lebih berdiskusi di dalam kegiatan komunitas belajar kita. Namun sebelum mengakhirinya saya ingin melihat refleksi atau kesimpulan dari Bapak Ibu mengenai diseminasi budaya positif kita pada hari ini. Ya, saya ingin mendengarnya dari suara Pak Sultan. Ayo. Kayak kemarin aja mas, kayak kemarin yang aja. kami saja yang bosan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak terkait kesimpulan yang saya dapatkan pada siang hari ini, yaitu tentang segitiga restitusi, di mana ketika misalkan siswa terdapat problem atau bermasalah, kita tidak boleh langsung menjudge atau menyalahkan, tapi kita pertama menanyakan dulu terkait problemnya apa, terus kemudian apa lagi? Validitas. Nah, menstabilkan dulu kondisinya. Bagaimana siswa itu misalkan sedang emosi, guru sebagai guru menanyakan kebutuhan atau keluhan yang dialami oleh siswa. Kemudian diakhiri dengan kita membuat keyakinan ataupun bagaimana terkait harusnya bagaimana ini. Dan itu dilakukan dengan cara diskusi dan baik dari siswa yang memberikan solusi dan kemudian divalidasi ataupun diberikan solusi lain dari pihak guru. Terima kasih. Terima kasih. Berarti sudah siap untuk melakukannya di sekolah atau di kelas ya Bapak ya. Oke, untuk refleksi yang kedua, berarti dari ibu-ibu nih, satu orang saja. Bu Rahma saja ya. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Ada refleksi yang saya dapatkan dari kegiatan diseminasi ini. Yang pertama, saya akan merubah apa yang telah saya lakukan Bu, karena saya posisi kontrol awal itu paling seringnya sebagai pembuat rasa bersalah kasih kamu mah, gak kasihan sama Bu Rahma gitu. Selalu posisinya kamu lihat ibu dong, kasihan dong sama ibu, tapi saya belum mencoba mendalami kenapa sih kamu melakukan itu. Mungkin kedepannya saya akan melaksanakan segitiga restitusi ini dengan tahapan yang pertama menstabilkan identitas siswa, yang kedua validasi kebutuhan siswanya, dan yang terakhir ditutup dengan menanyakan keyakinan dan kita akan melakukan apa tahapan selanjutnya. Terima kasih sih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas refleksinya. Semoga di kemudian hari yang ada di sekolah kita, baik siswa, gurunya, warga sekolahnya, orang tua siswanya, kita dapat mengembangkan kolaborasi untuk menanamkan karakter pada siswa kita sehingga mereka bisa menghadapi tantangan di masa depan. Sukses untuk semuanya Bapak Ibu. Kita tepuk semangat dulu untuk mengakhiri kegiatan ini. Tepuk semangat. Alhamdulillah, semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.